Media pop-up book merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai saluran penyampaian pesan dari guru kepada peserta didik. Media ini merupakan salah satu jenis media yang berbasis cetakan, yaitu sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam media pop-up adalah 1. Kertas manila, 2. Gunting, 3. Penggaris, 4. Double tip, 5. Pensil, dan 6. Kertas lipat. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam media pop-up book. Antara lain kelebihannya: 1. Ilustrasi dalam cerita bergambar terlihat lebih menarik dan jelas. 2. Memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya. 3. Meningkatkan daya imajinasi anak memahami isi dari buku tersebut. 4. Tampilan visual yang lebih berdimensi membuat buku semakin bermakna. Sedangkan kekurangan dari pop-up book sebagai media pembelajaran ialah: 1. Waktu pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut penelitian yang lebih ekstra. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membuatnya. Dan yang terakhir, proses pembuatannya rumit. Berikut adalah media pembelajaran berupa media cetak pop-up book untuk jenjang pendidikan SMP kelas 9, mata pelajaran PAI dengan materi beriman kepada hari akhir. Adapun definisi hari akhir merupakan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat, atau kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan untuk selanjutnya ada 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat. Golongan yang pertama ialah golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir, atau biasa disebut dengan ateis, tidak mempercaya adanya Tuhan, tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Tuhan. Yang kedua ada golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yakni agama buatan manusia. Dan yang ketiga ada golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan pembalasan bagi umat setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah SWT. Adapun dalil nakli dan akli dalam Al-Quran dan hadis ialah: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil qubur. Dan yang kedua ada hadis yang berbunyi: Fa akhbirni anil imani qala antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian ada macam-macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, misalnya terjadi kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yang artinya saat hancurnya jagat raya dengan segala isinya. Selanjutnya ada nama-nama lain hari akhir. Yang pertama ada yaumul akhir atau hari akhir, yaumul qiyamah atau hari kiamat, yaumul bats artinya kebangkitan dari alam kubur, yaumul hisab artinya hari perhitungan amal manusia, yaumul din artinya hari pembalasan, yaumul haq artinya hari yang pasti terjadi, yaumul wa'id artinya hari terlaksananya ancaman Allah SWT bagi orang ingkar, yaumul hasar artinya hari penyesalan atas dosa, yaumul huruj artinya hari keluar dari kubur, yaumul mau'ud artinya hari yang dijanjikan, yaumul asir artinya hari yang sangat sulit, dan yang terakhir yaumul zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kemudian di sini ada tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda dari kiamat kecil. Yang pertama ada manusia bermegah-megah dan melupakan Allah SWT, sikap durhaka anak kepada orang tua, perzinahan yang merajalela, ilmu agama tidak dianggap penting, manusia kembali menyembah berhala, dan yang terakhir ahli Quran berkelakuan fasik.
Dan ada tanda-tanda kiamat besar, yaitu terbelahnya bulan, matahari berubah arah terbit dan terbenamnya, seringnya terjadi gempa bumi, keluarnya hewan aneh dari dalam bumi, dan yang terakhir ada keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Kemudian terdapat hikmah kepada hari akhir. Yang pertama ada mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mendorong untuk gemar bersedekah dan memberantas sifat kikir, tamak dan rakus. Mendorong untuk menghindari perbuatan tercela, memiliki jiwa pemberani, teguh dan berjuang untuk menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, menenteramkan batin dan menambah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Di sini terdapat beberapa contoh dari kiamat sugro, antara lain yaitu gunung meletus. Kemudian di sini terdapat kebakaran hutan, kemudian ada banjir bandang. Kemudian yang terakhir ada contoh kiamat kubro, di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada hari kiamat kelak.